Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah serta sahabat TH yang berbahagia, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur bilisan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammadin, dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita besok di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat TH dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan kita berada di bulan yang sangat dimuliakan Allah ini, maka dalam kesempatan ini akan saya sampaikan kedudukan sholat fardu atau sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seluruh umatnya dengan hadisnya yang sangat populer, yaitu as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah menjadi tiang agama, imaduddin, menjadi tiang agama Islam. Faman aqamaha, barang siapa yang menegakkan salat, mendirikan salat, faqad aqamaddin, maka sungguh, di sini ada kalimat fakot, maka sungguh dia, sungguh orang itu adalah menegakkan agama. Waman taraka fakot hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti dia merobohkan agama. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, merujuk dengan hadis tersebut, maka jelas bahwa kedudukan sholat ini amat sangat strategis di dalam agama Islam untuk mendidik jiwa kita, mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita untuk mengenali agama dan untuk menguatkan agama kita, yaitu agama yang telah kita yakini, yaitu agama Islam. Dari hadis itu sangat jelas bahwa kedudukan sholat adalah merupakan tiang dari agama Islam. Kita bayangkan, misalnya kita mendirikan sebuah rumah, kemudian tiangnya rapuh, bagaimana kira-kira? Ya, rumah itu kira-kira mampukah bertahan apabila ada terpaan-terpaan angin yang kencang? Barangkali tidak hanya angin kencang, angin yang tidak kencang pun, atau bahkan tidak ada angin pun, dia akan roboh. Karena kita tahu bahwa hidup manusia ini tidak selalu mulus, lurus, ya, linier, tidak, tapi gelombang kehidupan manusia itu bermacam-macam. Nah, ketika kita kuat di dalam agama kita, ketika kita kuat di dalam melaksanakan sholat, maka insya Allah agama kita akan kokoh di dalam diri kita. Dari ada godaan apapun, kita akan kokoh.
ada guncangan apapun, maka kita tetap kokoh, teguh dalam pendirian Islam adalah agamaku. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali kita dalam keadaan Islam atau beragama Islam. Muslimun, menjadi orang Islam. Jadi di sini kuncinya adalah kita melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Rasulullah juga berpesan kepada kita sekalian untuk mengajari anak-anak kita sejak dini, kita tanamkan ibadah sholat itu tidak hanya pada waktu anak-anak itu sudah menginjak dewasa atau istilah fikihnya disebut dengan taklif hukum, tapi sebelum taklif, sebelum orang itu mempunyai beban hukum di dalam dirinya, oleh agama, oleh Rasulullah memerintahkan untuk menanamkan nilai-nilai sholat itu, nilai-nilai ibadah sholat itu kepada anak-anak kita. Muru auladakum bis sholah, perintahkan anak-anakmu, karena anak-anak ini adalah ada di kekuasaan kita. Muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'in, apabila anak-anak kita sudah berusia 7 tahun. Jadi ketika anak-anak kita sudah mencapai usia 7 tahun, Rasul memerintahkan untuk anak-anak kita perintahkan untuk melaksanakan sholat. Kita ajari, tidak hanya kita memerintahkan saja, kita ajari untuk melaksanakan ibadah sholat. Mungkin ketika kita di rumah, bagaimana seorang ayah, misalnya kita sebagai seorang ayah mengajak anak-anak kita di rumah ini, kita hidupkan untuk sholat berjamaah bersama keluarga, bersama anak-anak, sambil menginternalisasikan ibadah sholat itu kepada keluarga kita. Andai kata kita seorang ibu yang misalnya kita hidup sendirian di rumah, ada anak-anak kecil, misalnya suami kita bekerja di luar kota, pun seorang ibu harus menanamkan ibadah sholat itu yang pertama kali kepada anak-anak kita. Muru auladakum bisolah, apabila anak kita sudah mencapai usia 7 tahun. Bahkan Rasulullah melanjutkan, apabila anak-anak kita sudah mencapai umur lebih dari 7 tahun, asrun, mencapai umur 10 tahun, maka oleh Rasulullah diizinkan kita untuk memukul, ya, memukul, tapi jangan pukulan itu adalah pukulan kasih sayang, bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan kasih sayang, agar anak-anak kita ketika sudah usia 10 tahun dia betul-betul mau melaksanakan ibadah sholat. Sehingga dengan demikian, kalau anak-anak kita sudah menginjak dewasa usia 15 tahun, jika anak-anak kita itu laki-laki, dan sudah usia 9 tahun jika anak-anak kita itu adalah perempuan, maka dia dengan sendirinya karena sudah terbiasa mulai dari usia 7 tahun, dia akan melaksanakan ibadah sholat itu dengan ringan, dengan enak, karena sudah terlatih, sudah dibiasakan sejak dini. Itulah pendidikan pertama di agama kita, agama Islam, kepada anak-anak yang pertama kali kita didik, kita tanamkan dalam jiwa mereka, dalam perilaku mereka untuk melaksanakan ibadah sholat, yaitu sholat wajib 5 waktu utamanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian betapa strategisnya di dalam ibadah sholat ini, sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa besok ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kita menghadapi hisab, maka hisab yang pertama kali ditanyakan adalah
ibadah sholat kita. Awwalu ma yuhasabu 'alal abdu as-sholah. Pertama kali yang dihitung, dilihat, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita adalah sholat. Apabila sholat kita ini bagus, maka seluruh amal perbuatan kita akan mengikuti sholat itu. Jadi sholat ini menjadikan standar minimal dalam amal. Tetapi kalau sholat kita ini tidak bagus, rusak, maka menjadikan amal-amal itu diperinci, diperiksa satu persatu, satu demi satu. Kemudian dikumpulkan satu demi satu itu, kemudian ditimbang oleh Allah bobotnya. Ketika amal-amal itu tadi berat timbangannya dengan dibarengi dengan amal yang lain, maka kita akan selamat. Tetapi kalau meskipun sholat kita tadi yang tidak bagus ditambah amal-amal yang bagus, kemudian ditimbang masih kurang timbangannya, maka jelas kita akan menjadi sengsara hidup di akhirat nanti. Jadi kalau sholat kita bagus, maka insya Allah melancarkan hisab kita di hari akhirat. Itulah strategis ibadah sholat. Oleh karena itu, marilah kita internalisasikan ibadah sholat kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Jangan sampai meninggalkan sholat seberat apapun, sesibuk apapun, maka sholat jangan sampai ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, kekuatan lahir dan batin, memberikan kekuatan agama kita, dan kita tetap teguh untuk melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.